dari ayat 19. Dan pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, rangsangan badani, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, pemabukan, pesta pora, dan hal serupa itu yang aku katakan sebelumnya kepadamu, bahkan seperti yang telah aku katakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Saudara, waktu ini kan dipaparkan, saya nggak ngerti, saudara. Dibilang pesta pora, aduh saya nggak pernah pesta pora. Pesta ulang tahun aja dapat permission dari ibu saya itu susah banget, saudara. Saya nggak pernah ke diskotik, teman-teman ke diskotik ngerokok segala macam. Saya merasa diri saya itu wanita baik-baik, saudara. Pemudi baik-baik. Ya, kegiatan saya cuma sekolah, ke gereja, ikutin mama saya pergi kemana, belanja, orang-orang pada main di luar, saya masak, bersih rumah. Saya merasa orang yang baik sekali, saudara. Saya waktu dipaparkan itu, saya pikir nggak ada kriteria di situ. Tapi dia berkata, semua orang tanpa terkecuali telah kehilangan kemuliaan Elohim. Ya, saudara. Dan kemuliaan Elohim itu akan dikembalikan, akan dipulihkan kalau kita mengaku dosa kita datang bertobat kepadanya. Singkat cerita, saudara, saya cuma bisa nangis, saya cuma bisa bilang iya, apapun, pokoknya doain saya. Dia tanya ada pergumulan, gak ada. Saya merasa orang yang gak pernah berkekurangan, saudara. Saya tahu orang tua saya sangat mengasihi saya. Saya tahu orang tua saya memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saya. Saya nggak punya persoalan, saudara. Tapi Roh Kudus itu menjamah roh saya sampai saya cuma bisa menangis seperti orang yang punya beban berat, saudara. Dia cuma bisa berdoa dan berdoa. Ya. Saya nggak tahu apa yang saya harus akui, ya. Apa yang saya harus selesaikan. Tetapi Roh Kudus mengenal kita satu persatu. Ya. Dia mengenal kita lebih dari apa yang kita bisa kenal dari diri kita sendiri. Roh Kudus itu menjamah kita. Roh Kudus itu menyelesaikan segala sesuatu yang perlu diselesaikan di dalam hidup kita. Sejak saat itu, saudara, setelah saya dilayani, saya kembali ke tempat duduk saya. Ada satu perasaan yang saya nggak mengerti. Saya rasa seperti plong sekali, saudara. Saya seperti ketakutan, tapi di satu sisi saya merasa bahagia, saudara. Saya merasa sepertinya sesuatu yang baru di dalam diri saya. Saya cuma bisa bengong. Saya bilang, oh ini perasaan kok. Saya nggak pernah rasakan seperti ini. Saudara, babak baru di dalam kehidupan saya sedang dimulai. Saya percaya ada banyak orang mengalami hal yang sama seperti ini. Jangan ignore keadaan seperti ini. Jangan abaikan keadaan seperti ini. Jangan gak mau peduli dengan keadaan seperti ini. Ini pertanda bahwa Roh Kudus sedang melawat kehidupan saya dan saudara. Ini pertanda Roh Kudus sedang memulai satu era baru di dalam kehidupan kita. Ini pertanda bahwa kita sedang dibawa menuju goal penciptaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Ayat ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang Roh itu terus-menerus memberikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Dan ketika itu orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang ada di kolong langit sedang berdiam di Yerusalem. Saya mau katakan melalui pemberitaan ayat ini, siapapun saudara, siapapun Anda, apapun yang pernah Anda alami sebelum Anda mendengar pemberitaan ini, tundukkan dirimu, rendahkan hatimu, katakan, Yesua, Engkau pribadi Maha Pencipta, Engkau belum berani mengucapkan namanya. Katakan, aku rindu untuk menjamah, untuk menerima jangan Roh Kudus-Mu.
Selanjutnya saudara, selanjutnya mari kita baca ayat yang ke-11 dan 12. Orang-orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri, sementara mereka berbicara hal-hal besar mengenai Elohim. Mereka semua terperangah dan menjadi bingung, sambil berkata yang seorang terhadap yang lain, apa gerangan yang dimaksudkan ini? Dan yang lain mengambil sambil mencemooh, mereka mengatakan mereka sedang dimabuk anggur manis. Jamahan Roh Kudus dalam hidup kita akan memberi dampak di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan orang lain. Saudara, kita akan mengalami hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami hal-hal yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita pikirkan. Dia sedang melakukan satu proses. Dan proses ini juga akan berdampak pada orang sekeliling kita. Mereka juga akan bingung dengan kehidupan perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin mereka akan berkata, dia lagi mabuk. Aneh tuh orang, gak biasanya. Mari terus belajar pada firman ini. Ya. Yesua telah mengutus seorang hamba yang sederhana seperti saya untuk menyampaikan kebenaran ini kepada saudara. Terima pencurahan Roh Kudus. Sesuatu perubahan akan terjadi di dalam hidupmu. Hormati itu. Hormati itu. Dan kita akan baca Kisah Para Rasul 2 ayat ke-18. Dimulai dari ayat 17. Dan akan terjadi pada hari-hari terakhir, Elohim berfirman, Aku akan mencurahkan dari rohku ke atas semua daging. Anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan melihat penglihatan. Dan para tua-tuamu akan dimimpikan mimpi-mimpi. Bahkan aku pun akan mencurahkan dari rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan ke atas hamba-hambaku perempuan. Pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan memberikan keajaiban-keajaiban di langit di atas dan tanda-tanda di bumi di bawah, darah dan api dan kabut asap. Matahari akan diubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum hari Yahweh yang besar dan mulia itu datang. Perhatikan ayat 21. Dan akan terjadi, setiap orang yang memanggil nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Saudara bersyukur, dalam terjemahan kitab suci yang sebelumnya, kita tidak mengenal kalimat nama Yahweh. Nama itu telah disembunyikan. Nama itu telah dibuang, saudara. Nama itu tidak lagi terlihat di kitab suci yang kita bisa baca. Tapi bersyukur pada akhirnya. Bersyukur pada akhirnya. Langit dan bumi boleh berguncang. Segala sesuatu boleh berubah. Tapi kebenaran firman Yahweh, dia kekal untuk selama-lamanya. Segala sesuatu yang terbuang, segala sesuatu yang dirubah, segala sesuatu yang tidak lagi pada posisinya, pada pencurahan Roh Kudus, semua akan dikembalikan sesuai dengan apa yang dia sudah create. Saudara, Yahweh menciptakan manusia dengan citra kemuliaannya. Karena dosa, manusia kehilangan citra kemuliaan Yahweh. Bersyukurlah karena karya keselamatannya. Pencurahan Roh Kudus merupakan bagian selanjutnya dari karya kemuliaan dan keselamatan yang dia rancang. Mengembalikan kebenaran firman. Sehingga setiap orang yang berkenan kepadanya, setiap orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran firman-Nya, rindu pribadinya, tidak bisa tidak, mereka akan mendengar kabar baik ini. Dan akan terjadi, setiap orang yang memanggil nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Saya mau katakan kepada saudara, saudara berpikir, apa arti sebuah nama? Kenapa ribut tentang nama? Mari kita baca ayat yang ke-38. Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah
Dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yeshua HaMashiach untuk penghapusan dosa-dosa. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab janji ini adalah bagimu dan anak-anakmu, bahkan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang Yahweh Elohim kita akan memanggilnya. Perhatikan saudara. Saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kitab suci selalu berkata tentang namanya. Kitab suci selalu berbicara tentang kebenarannya yang menyatu dengan namanya. Dia nggak pernah bilang, ya ganti aja namaku, yang penting kamu ngerti. No. Dia selalu berbicara kepada nabi-nabinya, kepada utusan-utusannya, bahkan kepada dirinya sendiri yang hadir di dalam daging. Saudara, kita baca Yohanes 17 ayat yang 11-12. Yesus berkata, aku telah memelihara umatmu di dalam namamu yang engkau berikan kepadaku. Saudara tahu, nama yang diberikan kepada bayi itu adalah Yeshua, yang artinya Yahweh Juru Selamat. Yesaya 43 ayat 11 mengatakan, tidak ada Juru Selamat lain selain daripada Yahweh. Dan Yeshua itu artinya, Sua itu dalam bahasa Hebrew artinya selamat. Yeshua itu berarti Yahweh Juru Selamat. Kita baca lagi saudara. Mari kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama sampai ke 6. Adapun Petrus dan Yohanes pada waktu itu naik ke bait suci pada jam doa, yaitu jam ke-9 ke-3 saudara, 3 sore. Karena perhitungan jam di Israel itu dihitung dari jam 6 pagi, itu jam yang pertama. Ya, jam 6 pagi jam yang pertama. Yang jam kedua itu jam yang ke-7 pagi. Jam ke-9 itu adalah jam 3 sore saudara. Dan ada seorang pria yang lumpuh sejak dari kandungan ibunya sedang digotong. Ia itulah yang mereka letakkan setiap hari di pintu bait suci yang disebut pintu elok untuk meminta sedekah dari mereka yang masuk ke dalam bait suci. Ketika dia melihat Petrus dan Yohanes akan segera masuk ke dalam bait suci, dia pun memohon untuk memperoleh sedekah. Perhatikan saudara, orang itu datang untuk minta sedekah saudara. Bersama Yohanes sambil menatap kepadanya, Petrus berkata, pandanglah kepada kami. Dan orang itu menatap kepada mereka sambil berharap akan menerima sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, perak dan emas tidak ada padaku, tetapi apa yang aku miliki, inilah yang aku berikan kepadamu. Dalam nama Yeshua HaMashiach, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Saudara perhatikan, tidak ada kebenaran lain yang rasul-rasul bisa sampaikan, yang rasul-rasul bisa beritakan kepada semua umat yang dikasihi oleh Yahweh, kecuali kuasa di dalam nama Yeshua. Jadi apa alasan kita untuk berkata, apalah arti sebuah nama? Di dalam namanya ada kekuasaan, ada power kebenaran firman.